Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan judul fonetik akan memaparkan penjelasan. Baik, saya Ilma Nur Afidah akan memaparkan tentang pengertian fonetik. Secara etimologi, fonetik diserap dari bahasa Inggris, yaitu phonetics, yang berarti bidang linguistik yang membahas tentang pengucapan atau penghasilan bunyi suara, atau singkatannya disebut sistem bunyi suatu bahasa. Nah, sedangkan menurut Mukhtar menyebutkan bahwa fonetik adalah ilmu yang mempelajari, menganalisis, dan mengklasifikasikan suara huruf tanpa dikaitkan dengan perkembangan historisnya, dan hanya membahas tentang cara memproduksi, menyampaikan, dan menerima suara huruf. Nah, dengan demikian, yang dimaksud fonetik yaitu bidang ilmu linguistik yang mempelajari penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa tanpa memperhatikan bunyi-bunyi tersebut, membedakan maknanya atau tidak. Nah, baik, dari saya cukup, lalu akan dilanjutkan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu macam-macam fonetik. Fonetik dibagi menjadi 3, yaitu fonetik akuistik, fonetik auditoris, dan fonetik organis. Yang pertama, fonetik akuistik, yaitu menyelidiki bunyi bahasa menurut aspek-aspek fisiknya sebagai getaran suara, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari gelombang suara dan bagaimana mereka didengarkan oleh telinga manusia. Yang kedua, fonetik auditoris, yaitu menyelidiki cara penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga sebagai persepsi bahasa, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari persepsi bunyi dan terutama bagaimana otak mengelola data yang masuk sebagai suara. Yang ketiga, fonetik organis, yaitu menyelidiki bagaimana bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat bicara, atau dengan kata lain, ilmu yang mempelajari posisi dan gerakan bibir, lidah, dan organ-organ manusia lainnya yang memproduksi bunyi atau suara. Nah, ditinjau dari aspek disiplin ilmu yang berkaitan dengan ketiga macam fonetik di atas, dapat dikatakan bahwa fonetik akuistik sebagian besar termasuk dalam kajian ilmu fisika. Kenapa? Karena menyangkut fungsi udara atau mempelajari gelombang suara dalam menghasilkan bunyi bahasa. Oleh karena itu, fonetik akuistik juga ilmu interdisipliner antara linguistik dan fisika. Nah, fonetik auditoris sebagian besar termasuk dalam kajian neurologi atau ilmu saraf, karena menyangkut fungsi saraf dalam menganalisa setiap bunyi yang diperoleh melalui organ telinga. Kemudian, fonetik organis sebagai bidang yang banyak dicampuri oleh linguistik, karena menyangkut bagaimana bunyi-bunyi suara dapat dihasilkan oleh organ-organ bicara, seperti mulut, lidah, dan organ lainnya. Melalui upaya integritas keilmuan di atas, dapat diketahui bahwa poin ketiga lah yang akan menjadi kajian linguistik, yaitu fonetik organis. Akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bab pertama dan kedua. Nah, ini bab ketiga atau poin C, yaitu proses artikulasi bahasa. Nah, sudah dijelaskan tadi pada poin pertama dan kedua, yaitu tentang pengertian fonetik dan macam-macam fonetik. Nah, dapat diartikan bahwa fonetik yang menjadi kajiannya adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh
alat-alat bicara. Nah, semua bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat-alat bicara ini dinamakan dengan fonetik. Misalnya bunyi gendang, apakah ini dinamakan fonetik? Tentunya tidak, karena bunyi gendang itu tidak dihasilkan dari alat-alat bicara. Krida Laksana menyebutkan bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dikeluarkan dari alat ucap dan diamati dalam fonetik sebagai fon atau fonologi dalam fonologi sebagai fonem. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana bunyi bahasa ini bisa dihasilkan? Nah, bunyi bahasa bisa dihasilkan melalui kerjasama antara udara dari paru-paru dan alat-alat bicara yang dinamakan dengan artikulator. Marsono menyebutkan udara paru-paru adalah sumber energi utama dalam terjadinya bunyi bahasa. Tempat atau alat yang dilewati lainnya antara lain batang tenggorokan, pangkal tenggorokan, kerongkongan, rongga mulut, rongga hidung. Nah, pada waktu udara dikeluarkan, pita suara itu akan terbuka. Dengan demikian, faktor utama terjadinya bunyi bahasa adalah keluarnya udara dari paru-paru. Sementara faktor kedua yaitu adanya pita suara tadi, dan ketiga berfungsinya berfungsinya alat-alat bicara dalam menahan udara yang keluar. Nah, untuk melihat fungsi-fungsi organ bicara dalam menghasilkan bunyi-bunyi suara, berikut ada organ-organ bicara atau organ of speech. Apa saja? Yaitu yang pertama ada bibir, kedua ada gigi, ketiga ada pangkal gigi, keempat ada langit-langit keras, kelima ada langit-langit lunak, keenam ada anak TK, ketujuh ada daun lidah, kedelapan ada tengah lidah, kesembilan ada pangkal lidah, ke-10 ada rongga tenggorokan, ke-11 ada pangkal tenggorokan, 12 ada pita-pita suara, 13 itu ada ujung lidah, dan 14 ada batang tenggorokan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada semua organ of speech itu sangat menentukan dan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Dengan demikian, peran sebelum organ-organ itu bekerja, peran arus udara itu sangat signifikan sekali dalam membantu adanya bunyi bahasa. Bahkan bunyi bahasa itu tidak akan muncul apabila tanpa ada arus udara. Nah, arus udara harus bekerja sama dengan alat-alat bicara. Karena apa? Bila arus udara tidak menyentuh alat-alat bicara, maka dengan sendirinya yang keluar hanya bunyi-bunyi vokal. Nah, di sini
ada dua bunyi yang dikeluarkan dari alat-alat udara sebagai artikulator. Yang pertama ada bunyi vokoid. Bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru tanpa mendapat hambatan artikulator. Nah, bunyi ini biasanya disebut dengan vokal, bunyi yang tidak mendapat hambatan udara. Bunyi yang tidak mendapat hambatan artikulator itu namanya bunyi itu namanya vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Itu dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab itu hanya ada 3, yaitu A, I, dan U. Nah, vokaid dalam bahasa Arab itu ada 2, yaitu harakat pendek dan harakat panjang. Harakat pendek itu ada A, I, U atau yang disebut dengan fathah, kasroh, dhammah. Dan yang kedua yaitu harakat panjang, yaitu ada A, I, U. Apabila ada fathah dan fathah, kemudian ada alif, kasroh, ada ya, dan dhammah, ada wawu. Nah, ini dinamakan harakat panjang atau al-harakatut thawilatu. Kemudian yang kedua yaitu bunyi kontoid, yaitu bunyi yang bunyi bahasa yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapatkan hambatan artikulator atau disebut dengan konsonan. Dalam bahasa Arab itu namanya aswamitu. Nah, ada berapa bunyi? Ada 28 bunyi. Yang pertama itu apabila terjadi hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar sehingga jalan arus itu tertutup. Nah, namanya bunyi, dan bunyi yang dihasilkan itu disebut dengan hambat. Seperti fonem P, T, K, D, dan G dalam bahasa Arab seperti fonem K, Ta, Dal, Dha, To, Ko. Yang kedua itu ada nasal. Fonemnya itu N dan M. Dalam bahasa Arab itu la, mem, dan nun. Yang ketiga ada spiran. Fonemnya itu fa, sa, sha. Dalam bahasa Arab itu ada fa, shin, dan sin. Kemudian ada lateral, yaitu lam dalam bahasa Arabnya. Terus yang terakhir itu ada getar, yaitu contohnya itu ro. Mungkin cukup sekian. Apabila kurang jelas nanti akan dijelaskan dalam vokal dan konsonan. Sementara faktor kedua yaitu adanya pita suara tadi, dan ketiga berfungsinya berfungsinya alat-alat bicara dalam menahan udara yang keluar. Nah, untuk melihat fungsi-fungsi organ bicara dalam menghasilkan bunyi-bunyi suara, berikut ada organ-organ bicara atau organ of speech. Apa saja? Yaitu yang pertama ada bibir, kedua ada gigi, ketiga ada pangkal gigi, keempat ada langit-langit keras, kelima ada langit-langit lunak, keenam ada anak TK, ketujuh ada daun lidah, kedelapan ada tengah lidah, kesembilan ada pangkal lidah, ke-10 ada rongga tenggorokan, ke-11 ada pangkal tenggorokan, 12 ada pita-pita suara, 13 itu ada ujung lidah, dan 14 ada batang tenggorokan.
seperti yang telah disinggung sebelumnya, pada semua organ of speech itu sangat menentukan dan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Dengan demikian, peran sebelum organ-organ itu bekerja, peran arus udara itu sangat signifikan sekali dalam membantu adanya bunyi bahasa. Bahkan bunyi bahasa itu tidak akan muncul apabila tanpa ada arus udara. Nah, arus udara harus bekerja sama dengan alat-alat bicara. Karena apa? Bila arus udara tidak menyentuh alat-alat bicara, maka dengan sendirinya yang keluar hanya bunyi-bunyi vokal. Nah, di sini ada dua bunyi yang dikeluarkan dari alat-alat udara sebagai artikulator. Yang pertama ada bunyi vokoid. Bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru tanpa mendapat hambatan artikulator. Nah, bunyi ini biasanya disebut dengan vokal, bunyi yang tidak mendapat hambatan udara. Bunyi yang tidak mendapat hambatan artikulator itu namanya vokal, yaitu A, I, U, E, dan O. Itu dalam bahasa Indonesia. Namun dalam bahasa Arab itu hanya ada 3, yaitu A, I, dan U. Nah, vokaid dalam bahasa Arab itu ada 2, yaitu harakat pendek dan harakat panjang. Harakat pendek itu ada A, I, U, atau yang disebut dengan fathah, kasroh, dhammah. Dan yang kedua yaitu harakat panjang, yaitu ada A, I, U. Apabila ada fathah dan fathah, kemudian ada alif, kasroh, ada ya, dan dhammah, ada wawu. Nah, ini dinamakan harakat panjang atau al-harakatut thawilatu. Kemudian yang kedua yaitu bunyi kontoid, yaitu bunyi yang bunyi bahasa yang dihasilkan melalui hembusan udara dari paru-paru dan mendapatkan hambatan artikulator atau disebut dengan konsonan. Dalam bahasa Arab itu namanya aswamitu. Nah, ada berapa bunyi? Ada 28 bunyi. Yang pertama itu apabila terjadi hambatan menyeluruh pada salah satu tempat antara paru-paru dan udara luar sehingga jalan arus itu tertutup. Nah, namanya bunyi, dan bunyi yang dihasilkan itu disebut dengan hambat. Seperti fonem P, T, K, D, dan G dalam bahasa Arab seperti fonem K, Ta, Dal, Dho, Toko. Yang kedua itu ada nasal. Fonemnya itu N dan M. Dalam bahasa Arab itu la, mem, dan nun. Yang ketiga ada spiran. Fonemnya itu fa, sa, sha. Dalam bahasa Arab itu ada fa, shin, dan sin. Kemudian ada lateral, yaitu lam dalam bahasa Arabnya. Terus yang terakhir itu ada getar, yaitu contohnya itu ro. Mungkin cukup sekian. Apabila
kurang jelas nanti akan dijelaskan dalam vokal dan konsonan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu vokal dan konsonan. Berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran udara, bunyi bahasa dibedakan menjadi dua, yaitu vokal dan konsonan. Yang pertama yaitu vokal. Vokal adalah bunyi yang dihasilkan oleh getaran pita suara dan tanpa penyempitan dalam saluran suara di atas glotis, atau dengan kata lain bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan dan kualitasnya ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Yang kedua yaitu konsonan. Konsonan adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat aliran udara pada salah satu tempat disalurkan suara di atas glotis. Konsonan dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yaitu keadaan pita suara, yang kedua daerah artikulasi, dan yang ketiga cara artikulasi. Konsonan bila ditinjau dari faktor keadaan pita suara sebagai alat artikulasi, maka konsonan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konsonan bersuara dan konsonan tidak bersuara. Konsonan bersuara yaitu apabila pita suara turut bergetar saat pelafalannya. Dalam bahasa Indonesia, bunyi-bunyi konsonan bersuara adalah B, D, J, G, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu konsonan tidak bersuara. Konsonan tidak bersuara apabila pita suara tidak turut bergetar saat diartikulasikan. Dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf konsonan tidak bersuara yaitu P, T, C, dan lain-lain. Bila ditinjau dari faktor daerah artikulasinya, konsonan dapat bersifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu bilabial. Bilabial yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara mempertemukan antara bibir atas dengan bibir bawah. Kedua bibir tersebut terkatup rapat sehingga udara dari paru-paru tertahan untuk sementara sebelum katupan itu dilepaskan. Huruf-huruf tersebut adalah B, P, M, dan W. Yang kedua yaitu labiodental. Labiodental yaitu bunyi yang dihasilkan suara gigi, bunyi yang dihasilkan di antara gigi atas dan gigi bawah. Bibir bawah ditekankan pada gigi atas sehingga terjadi penyempitan udara. Jadi, hambatan udara tidak sempurna. Huruf-huruf tersebut adalah V dan F. Yang ketiga yaitu apicodenal alveolar atau lamional veolar, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah pada pangkal gigi atas di depan gusi. Huruf-hurufnya yaitu T, D, L, dan M. Yang keempat yaitu apicoalveolars, yaitu bunyi yang dihasilkan melalui sentuhan ujung lidah kepada gusi, sehingga menyebabkan penyempitan keluarnya udara yang kemudian keluar secara pelan-pelan tanpa letupan. Dalam bahasa Indonesia yaitu bunyi S, R, dan Z. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Jika dilihat dari cara artikulasi, maka konsonan dapat dibedakan menjadi banyak, pokoknya 7. Yang pertama yaitu hambat atau letupan. Menurut Marsono atau dalam Abdul Muin, konsonan letup adalah konsonan yang terjadi dengan cara menghambat secara penuh arus udara kemudian dilepaskan secara tiba-tiba. Yang kedua, geseran atau frikatik, yaitu konsonan yang dihasilkan melalui penyempitan jalannya arus udara yang dihembuskan dari paru-paru sehingga jalannya udara terhalang dan keluar dengan bergeser. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Terima kasih.